Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke sesi yang kedua, kepada penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kakak Rizky Aris Andi Muhasan. Kepada Kakak Rizky, dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator sudah mempersilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pendiri Yayasan Wakaf Selamat Rahayu, Bapak Haji Selamat Sumadio. Kepada yang terhormat pembina Yayasan Wakaf Selamat Rahayu, Ibu Hajah Sri Idayanti SEMM dan Ibu Hajah Rahayu Ningsih SEMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Selamat Sri Bapak Dr. Muhammad Fauzi, SHI, MED. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri, Ibu Dr. Sita Saria, SHMH. Yang kami hormati Kaprodi Ilmu Hukum, Ibu Yusrina Handayani, SHMH, dan seluruh Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri Kendal. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Dwi S, SHMH, sebagai Ketua DPC Ikadin Kendal. Kepada yang terhormat Ibu Afra Widya Wiratih Arini S. Ikom, sebagai Public Relation Kepala Grup Jateng DIY, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta webinar perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di era digital. Menjadi seorang pedagang atau pengusaha itu dibutuhkan mental baja, mental pantang menyerah, mental siap rugi dan gagal. Namun, tidak hanya itu saja yang dibutuhkan, tetapi juga dibutuhkan kecerdasan marketing, kecerdasan finansial, kecerdasan manajemen, dan kecerdasan emosional. Marketing atau pemasaran dari zaman ke zaman mengalami perubahan yang radikal, dari yang pemasaran yang berbentuk media cetak berupa majalah dan koran, sampai ke zaman sekarang yang serba digital ini. Seperti sekarang ini yaitu pemasaran di media sosial antara lain Instagram, Facebook, Twitter, X, WA, dan lain-lain. Ada juga aplikasi e-commerce antara lain Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Teknik meningkatkan omset dan memikat pelanggan ini kami rangkum dalam 5 aspek. Untuk moderator, ke slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya, mohon maaf moderator. Yang 5 poinnya itu. Nah, bisa disimak di PowerPoint ini. Kami rangkum dalam 5 poin ya. Yang pertama itu kualitas produk. Sebagus-bagus iklan yang ditampilkan, kalau kualitas produk yang dijual tidak sesuai ekspektasi pelanggan, maka pelanggan akan beli produk tersebut cuma sekali dan akan kapok ya. First impression produk itu sangat menentukan pembeli akan membeli lagi atau pembeli cuma satu kali beli. Nah, sebelum dipasarkan, produk harus matang, harus diuji kualitas produk, harus diuji kelayakan produk untuk bisa nggak sih bersaing dengan produk lainnya di pasaran. Nah, jika produk sudah memenuhi uji kelayakan, maka produk sudah siap dijual dan dipasarkan. Begini ya para saudara sekalian, segala produk yang diciptakan itu adalah solusi kebutuhan masyarakat. Jadi, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat menjadi ketergantungan menggunakan suatu produk. Saya ambil salah satu contohnya, yaitu skincare. Hampir semua wanita yang ada di dunia ini memakai produk skincare. Kenapa? Karena semua wanita ingin tampil cantik dan mempesona. Maka dari itu, hampir semua wanita yang ada di dunia ini membutuhkan skincare dan akan membelinya. Dan sebagian pria juga sudah mengikutinya. Nah, contoh selanjutnya itu produk Coca-Cola.
Orang-orang setiap pagi sebelum beraktivitas selalu sarapan cemilan biskuit Coca-Cola dan secangkir kopi. Supaya apa? Supaya bersemangat menjalani hari-harinya. Apabila belum memakan cemilan biskuit Coca-Cola, entah kenapa harinya itu kurang bersemangat. Maka dari itu, orang-orang akan membeli biskuit Coca-Cola di setiap minggunya. Coca-Cola, biskuit kekinian untuk menambah energi dari di pagi hari. Selain rasanya yang bikin lagi, biskuit Coca-Cola praktis dan mudah dibawa kemana aja. Biskuit biskuit Coca-Cola bikin semangat beraktivitas sehari-hari. Nah, mungkin saya itu udah cocok ya Mbak Afra jadi bintang iklannya. Mungkin setelah ini bisa didiskusikan. Oke, kembali lagi ke contoh selanjutnya yaitu eh, martabak manis ya. Contoh sekali lagi, misalnya hampir semua pria remaja ketika ingin ke rumah pujaan hatinya pasti membawa martabak manis kesukaan calon mertua. Maka dari itu, hampir remaja pria membeli martabak manis untuk kekasihnya ketika pacaran dan seterusnya. Dan masih banyak lagi produk-produk lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, selanjutnya itu poin kedua, yaitu harga ya. Harga itu juga sangat mempengaruhi penjualan dalam jangka panjang. Untuk awal produk yang dipasarkan itu, calon pelanggan akan melihat berapa sih harga yang ditawarkan. Kira-kira worth it gak sih dengan harga segitu? Untuk penjualan pertama, disarankan dengan harga yang terjangkau ya. Karena kita harus melihat target pasar kita untuk kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah ke atas. Jika harga terlalu mahal, maka bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Jika harga terjangkau, akan produk akan bisa meningkatkan omset yang sangat besar. Nah, dapat kita ketahui ketika kita membeli sebuah barang akan cenderung memilih harga yang lebih murah, apalagi kalau ada diskonan seperti kemarin itu 10-10 flash sale. Kita akan berbondong-bondong belanja apa yang kita butuhkan. Apalagi ketika uang belanja kita terbatas. Maka kita harus mengatur keuangan dengan seefisien mungkin supaya kebutuhan tercukupi sehingga tidak belanja hal-hal yang tidak perlu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke poin ketiga yaitu marketing atau pemasaran. Yang sudah saya sebutkan tadi, pemasaran zaman sekarang itu bisa dilakukan dengan berbagai cara di era serba digital sekarang ini. Penjualan offline penjualan offline akankah bersaing dengan yang memanfaatkan online yang bisa mencakup pembeli di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Contoh aplikasi media massa yang bisa dimanfaatkan untuk pemasaran yaitu Facebook, YouTube, Instagram, Twitter atau X, TikTok, dan lain-lain. Kita bisa berafiliasi dengan aplikasi tersebut dengan mengendorse selebriti media sosial tersebut. Yang sedang ramai sekarang itu aplikasi TikTok, yaitu kita bisa live TikTok dengan berinteraksi langsung dengan calon pembeli dan menawarkan produk-produk yang menarik, kreatif, inovatif, lucu dan pastinya menghibur ya. Ada juga e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli dan lain-lain. Yang kita bisa manfaatkan berbeda dengan iklan mengendorse selebriti sosmed Facebook dan Instagram. Uh, Facebook dan Instagram itu bisa pasang iklan, bisa berafiliasi, nanti bisa muncul ke beranda orang-orang yang postingan itu berupa postingan bersponsor. Apabila kita ingin menggunakan pengiklanan seperti ini, kita terlebih dahulu membuat katalog foto-foto yang estetik dan menarik. Dibutuhkan skill fotografi untuk memotret sebuah produk untuk dipajang di etalase postingan. Namun pengiklanan seperti ini, namun pengiklanan seperti ini
orang tidak langsung akan mengeklik produk kita ya. Namun butuh beberapa kali orang untuk melihat postingan kita untuk cuman mengeklik saja. Selanjutnya akan bertanya-tanya dan selanjutnya baru akan membeli. Membutuhkan proses yang panjang untuk calon pembeli untuk membeli produk kita. Kemudian selanjutnya kita harus memanfaatkan aplikasi belanja e-commerce yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibi, dan lain-lain. Untuk produk yang dipasarkan ini memudahkan produk penjualan kita kepada para konsumen antar kota, antar provinsi, bahkan antar pulau apabila produk kita sudah dikenal di berbagai penjuru tanah air. Maka kita pasti akan kebanjiran orderan hingga ratusan sampai ribuan produk dalam setiap harinya. Nah, selain itu, aplikasi-aplikasi e-commerce ini seperti menggantikan sales-sales zaman dahulu ya. Dan masih ada banyak lagi strategi marketing yang bisa dilakukan, tetapi dengan strategi marketing yang saya sajikan, semoga bisa membantu kita semua untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke poin keempat ya, kepuasan pelanggan. Apabila pelanggan sudah membeli produk kita, jangan lupa kita meminta dan mendengarkan kritik dan saran. Apa saja sih kekurangan, keluhan yang diutarakan pelanggan? Apabila produk kita bagus, harganya terjangkau sehingga pelanggan merasa puas, kita nggak perlu promosi ke orang. Justru pelanggan kita akan mempromosikan ke teman-temannya yang dia kenal dari mulut ke mulut, dari satu pelanggan ke 10 pelanggan, dari 10 pelanggan ke 100 pelanggan, dari 100 pelanggan ke 1000 pelanggan. Kita akan mendatangkan pelanggan pertama dan akan bertambah seterusnya. Tetapi jangan lupa evaluasi kritik dari pelanggan yang harus diperbaiki setiap harinya ya. Selanjutnya poin terakhir itu kelima, selalu berinovasi. Setiap perkembangan zaman, produk akan bertahan di tengah gempur produk yang akan bertahan di tengah gempuran teknologi dan perdagangan bebas adalah produk yang selalu berinovasi, pembaruan, mengikuti kebutuhan tren masyarakat supaya bisa bersaing dan bertahan di pasaran. Namun inovasi tren yang dipilih harus bersifat menyangkut kebutuhan jangka panjang, tidak sekedar tren jangka pendek. Contohnya yang kita ketahui dan kita alami, produk es kepal Milo. Kapan sih terakhir kita menemui penjual es kepal Milo yang dulunya setiap jarak 10 meter di jalan itu ada yang jual es kepal Milo. Terus sekarang mulai tergerus lagi. Contohnya es boba yang sempat viral akan digantikan dengan es teh cup jumbo 3.000. Begitu cepat perubahan disrupsi di masyarakat yang membuat para pelaku usaha dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif. Nah, marilah kita semua sebagai anak muda harus membangun sebuah usaha ekonomi kreatif. Mari kita ciptakan produk-produk yang inovatif, produk-produk yang berorientasi kepada masa depan dan jangka panjang. Produk-produk yang ramah lingkungan, produk-produk yang relevan di zaman artificial intelligence, supaya kita mandiri secara finansial, supaya kita tidak meminta-minta pekerjaan kepada pemerintah, melainkan kita memberikan solusi dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Marilah kita majukan ekonomi daerah kita dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan memberdayakan kreativitas masyarakat. Mari kita semua sebagai anak muda menjadi pelopor ekonomi, menjadi penggerak ekonomi. Jadilah pengusaha muda. Hidup kita cuma sekali, maka buatlah dampak bagi orang-orang sekitar. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling berdampak bagi orang lain. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Rizky Aris Andi Muhasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada